Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Norawati, dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai soal 8.2 di buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Dwi Martani dan kawan-kawan. Dan buat kalian yang penasaran sama videonya, simak video berikut ini ya. Lupa teman-teman, buat yang punya bukunya, silakan dibuka bukunya di halaman 321. Nah, buat yang nggak punya, ya silakan menyesuaikannya. Nah, pada soal 8.2 ini diketahui bahwa PT Induk membeli saham PT Anak sebesar 90% pada 2 Januari 2015. Nah, pada saat itu PT Induk membayar senilai 900 juta, yaitu sebesar porsi nilai aset bersih PT Anak. Nah, komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa, tambahan modal disetor, dan saldo laba, masing-masing senilai 600 juta, 300 juta, dan 100 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015, PT Induk menjual sebagian kepemilikannya atas saham PT Anak ke pihak ketiga dengan menerima imbalan senilai 190 juta. Nah, akibat dari penjualan ini, kepemilikan PT Induk menjadi 70%. Kemudian PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015, masing-masing senilai 50 juta dan 30 juta. Lalu yang diminta itu yang pertama, buatlah jurnal yang dicatat oleh PT Induk atas penjualan investasi tersebut. Yang kedua, buatlah jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 2015 beserta perhitungan yang diperlukan. Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, sebelumnya kita akan melakukan perhitungan terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu nilai aset bersih PT Anak pada 31 Desember 2015. Nah, untuk mencari nilai aset bersih atau ekuitas PT Anak, itu caranya adalah nilai awal tahun ditambah dengan laba bersih, kemudian dikurangi dengan dividen di tahun 2015. Sehingga didapatlah nilai aset bersih PT Anak pada 31 Desember senilai 1.020 juta rupiah. Nah, kemudian persentase penjualan kepemilikan. Nah, ini persentasenya adalah senilai 20%, yaitu dari saham awal yang dimiliki PT Induk 90%, kemudian berkurang menjadi 70%. Lalu kemudian ada penurunan nilai aset tercatat investasi. Nah, penurunan ini didapat dari nilai aset bersih PT Anak pada 31 Desember 2015 dikali dengan penjualan persentase penjualan kepemilikan, sehingga didapatlah hasil didapatlah hasil 204 juta rupiah. Kemudian imbalan diterima atas 20% kepemilikan, dan di soal ini dijelaskan imbalannya adalah senilai 190 juta rupiah. Lalu selisih yang ditimbulkan dari transaksi ini adalah senilai selisih yang ditimbulkan dari aktivitas ini adalah selisih negatif senilai 14 juta rupiah.
Lalu dari hasil ini selisih negatif ini tidak diakui sebagai kerugian pada laporan laba rugi, tetapi diakui pada ekuitas karena transaksi ini merupakan transaksi ekuitas. Nah, jurnal yang dicatat oleh PT Induk atas penjualan investasi pada 31 Desember 2015 yaitu kas bertambah senilai 190 juta. Kemudian ekuitas berkurang senilai 14 juta karena transaksi yang terjadi adalah memiliki selisih negatif tadi. Kemudian investasi pada PT Anak berkurang senilai 204 juta rupiah. 204 juta. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertanyaan kedua. Buatlah jurnal eliminasi pada 31 Desember 2015 beserta perhitungan yang diperlukan. Nah, sebelum membuat jurnal, terlebih dahulu kita membuat perhitungan jurnal eliminasi. Nah, di sini saya sudah buat tabelnya. Sekarang kita isi terlebih dahulu. Di sini saham biasa ada PT Anak senilai 600 juta rupiah. Dijelaskan di soal tadi bahwa saham biasa itu ada 600 juta. Kemudian tambahan modal di sektor senilai 300 juta. Dan saldo laba senilai 100 juta. Nah, di sini porsi kepemilikan PT Induk senilai 90% dan kepentingan non-pengendali 10%. Sehingga porsi kepemilikan PT Induk adalah 90% dari 1 miliar 20 juta. Dari 90% dari ini ya. Jadi 90%-nya berarti itu senilai 900 juta rupiah. Kemudian kepentingan non-pengendalinya senilai 100 juta. Kemudian di soal itu saldo labanya PT Anak melaporkan labanya senilai 50 juta. Kita tulis 50 juta. Nah, untuk kepemilikan PT Induk saldo labanya senilai 90% dari 50 juta. Oh, ya. 90% dari 50 juta yaitu 45 juta. Kemudian untuk
kepentingan non pengendali itu ada 10% dari 50 juta. Senilai 5 juta. Kemudian di soal dikatakan PT Anak mengumumkan dividen senilai 30 juta. 30 juta. Nah, ini dividen ini berkurang senilai 30 juta itu karena kita menggunakan metode ekuitas. Sehingga dividen milik PT dividen itu mengurangi saldo laba pada PT dan juga kepentingan pengendali, yaitu sesuai dengan porsi kepemilikan 90%. Kemudian untuk kepentingan non pengendali 10% dari 20 juta. Kemudian penjualan. Di sini penjualannya senilai 204 juta. Ini mengurangi 204 juta itu mengurangi kepemilikan PT Induk. Nah, apabila di PT Induk berkurang, maka di kepentingan non pengendali itu akan bertambah senilai 204 juta. Sehingga saldo akhir di 31 Desember 2015 itu pada PT Induk senilai, hitung dulu, senilai 714 juta, dan saldo akhir kepentingan non pengendali pada 31 Desember 2015 itu senilai 306 juta. Kemudian saham biasa itu tetap 600 juta. Kemudian tambahan modal di sektor itu juga tetap senilai 300 juta, dan pada saldo laba itu senilai 120 juta. Nah, selanjutnya baru kita buat jurnal eliminasinya. Nah, jurnal eliminasinya itu pada 31 Desember 2015. Yang pertama, kita eliminasi saham biasa. Saham biasa tadi senilai 600 juta rupiah. Kemudian tambahan modal di sektor juga dieliminasi senilai 300 juta rupiah. Lalu ada saldo laba juga dieliminasi senilai 100 juta rupiah. Bagian laba atas PT Anak itu juga dieliminasi senilai 45 juta rupiah. Lalu bagian laba non pengendali juga dieliminasi senilai 5 juta rupiah. Lalu dividen yang diumumkan juga dieliminasi di posisi kredit senilai 30 juta. Dan investasi pada PT Anak juga
dieliminasi senilai investasi pada PT Anak senilai 714 juta. Kemudian kepentingan pengendali kita munculkan senilai 306 juta. Nah, itu dia pembahasannya. Buat teman-teman yang apabila ada pertanyaan atau sekiranya ada yang salah pada pembahasan saya kali ini, silakan untuk komen di kolom komentar. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.